Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika sedang berjalan menyusur danau Galilea, Yesus melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kalian akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana, dilihatnya dua orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes, saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Andreas yang kita peringati hari ini, salah satu rasul Yesus yang dipanggil dalam kelompok panggilan murid-murid perdana atau awal. Dan yang unik dari Andreas ini adalah bahwa dialah yang memperkenalkan Yesus kepada Petrus, atau membawa Petrus kepada Yesus. Juga Andreas pula membawa beberapa orang Yunani untuk memperkenalkan Yesus. Nah, selain itu juga disebut-sebut Andreas membawa seorang anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ikan, ataupun yang menghantar mereka sehingga terjadilah mukjizat penggandaan roti ini. Keunikan Andreas ini menarik bagi kita karena menjadi pribadi yang memperkenalkan Yesus kepada orang-orang, atau membawa orang-orang kepada Yesus. Maka kalau hari ini kita memperingati Andreas, kita diingatkan, bisakah kita menjadi Andreas kecil pada zaman sekarang? Syaratnya adalah membuka hati, membuka diri terhadap panggilan Tuhan, panggilan Yesus. Panggilan untuk apa? Pertama-tama panggilan untuk menjadi muridnya, mengikuti Dia. Maka siapapun yang mendengar kemudian mengenal Yesus, langkah selanjutnya adalah mengikuti Yesus, menjadi muridnya. Kalau tidak ada orang yang mewartakan tentang Kristus, maka tidak ada orang yang mengenal siapa itu Kristus. Itulah yang diwartakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Dia menulis begini, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika tak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tiada yang memberitakannya? Artinya adalah, kalau memang banyak orang yang belum mengenal Yesus, kita perkenalkan supaya dengannya kita percaya atau mereka percaya kepada Yesus yang pada gilirannya mengimani Kristus dan mengikuti Kristus. Maka pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Kalau kita memang berusaha menjadi Andreas kecil, langkah seperti apa yang kita buat? Sederhana sebetulnya. Berkali-kali saya katakan, kalau kita menampakkan sukacita, kegembiraan, happy sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, setia kepada Kristus, dan tetap percaya sampai sekarang, itu sudah menjadi bagian dari pewartaan. Dengan begitu banyak orang bisa jadi tertarik. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam berkomunitas, kerukunan, kedamaian yang kita usahakan dalam komunitas-komunitas kita, keluarga kita, lingkungan kita, wilayah kita, seperti tadi yang dimohonkan karena ulang tahun ibu-ibu wilayah. Kalau rukun, kalau guyup, itu menjadi pewartaan sukacita bagi tetangga-tetangga kita. Moga-moga semangat Andreas ini juga menjadi spirit kita dalam mewartakan Injil sukacita. Kita hening sejenak.
Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.